Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Smith chart ya. Kita masuk ke pembahasan mengenai kurva reaktansi konstan ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang resistansi atau lingkar resistansi konstan. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kurva reaktansi konstan. Nah, apa itu kurva reaktansi konstan? Kurva reaktansi konstan itu adalah kurva sebagaimana sudah saya jelaskan minggu lalu. Kurva reaktansi konstan itu adalah berupa kurva. Dia bukan lingkaran. Lihat ini. Di Smith chart itu ada lingkaran-lingkaran yang banyak. Itu namanya lingkaran resistansi konstan. Kalau dari titik sini keluar seperti ini gitu banyak gambar-gambar seperti ini ke sini, itu namanya kurva reaktansi konstan. Jadi Smith chart yang sudah kita pelajari ada namanya lingkaran resistansi konstan, ada yang namanya kurva reaktansi konstan. Ya, ini kurva reaktansi konstan. Apa itu kurva reaktansi konstan? Kurva reaktansi konstan itulah kurva di mana titik-titik koefisien refleksi apabila diplot di sepanjang kurva itu, koefisien refleksinya itu akan berhubungan dengan beban yang memiliki impedansi di mana bagian reaktansinya konstan. Ya, bagian imajinernya ini konstan, makanya dinamakan dengan kurva reaktansi konstan. Kenapa? Karena bagian reaktansinya atau bagian imajinernya nih yang ada I-nya ini konstan. Sementara ini berubah-ubah gitu. Ya, ininya konstan, ininya berubah-ubah. Nah, ya, dimana Y-nya adalah konstan, Y ini adalah reaktansi, dan R-nya berubah-ubah dari 0 sampai tak hingga. Nah, karena R tidak mungkin nilai negatif untuk antena dan perangkat pasif, ya, R itu atau resistansi kan ada nilainya negatif untuk antena dan perangkat pasif. Kita akan membatasi R adalah lebih besar atau sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Nah, sekarang misalnya kita mau plot misalnya ZL 0,3 tambah I. Berarti kita mau mencari atau mau melihat kurva reaktansi konstan 1. Kenapa 1? Karena di sini nilainya 1. Nih. Ininya tetap ya reaktansinya, sementara yang berubah-ubah nanti ininya. Ya. Nah, kalau kalian cari koefisien refleksinya, kemudian kalian plot di sini, maka kalian akan dapatkan titik di sini misalnya. Ingat sekali lagi, titik ini bukan hasil plot daripada ZL, ya. Tapi titik ini adalah hasil plot dari koefisien refleksi yang berhubungan dengan ZL nilainya ini 0,3 tambah I. Jadi jangan salah ya, nanti kalian coba plot nanti 0,3 tambah I di sini, nanti Anda akan dapat titik sini. Titik ini adalah titik yang didapat ketika kita memplot koefisien refleksi yang kita cari berdasarkan nilai impedansi beban 0,3 ditambah I1 ini. Ya. Nah, jadi dapat titik sini. Kemudian kalau kalian ubah-ubah lagi misalnya bagian reaktansinya, kalian ubah lagi bagian resistansinya, reaktansinya tetap ya 1. Ini kalian ubah dari 0,3 mungkin berubah menjadi 2 nilainya, 2 tambah I. Maka kalau kalian plot dia cari nilai koefisien refleksinya menggunakan rumus yang sudah saya beri tadi. Kemudian kalian plot nilai koefisien refleksinya akan terplot di titik sini. Ya. Begitu seterusnya ya. Kalau kita teruskan ya. Maka kalau kalian ubah-ubah nilai resistansinya ini berubah-ubah, misalnya dapat 5 tambah I plot, 8 tambah I plot, kemudian 10 tambah I plot, maka plot dari bahagian daripada koefisien refleksi tadi akan membentuk, kalau kita hubungkan dia akan membentuk suatu garis kurva. Nah, garis kurva inilah yang disebut dengan kurva reaktansi konstan. Sekali lagi, mengapa diberi nama kurva reaktansi konstan? Karena dia berbentuk kurva, bukan lingkaran, dan titik-titik di sepanjang ini adalah koefisien refleksi yang memiliki impedansi beban di mana bagian reaktansinya tetap. Nah, ini bagian reaktansinya itu disebut dengan kurva reaktansi konstan 1. Mengapa diberi nama ini kurva reaktansi konstan 1? Karena di sini bagian reaktansinya nilainya 1. Ini semua diplot ini 1. Nah, Smith chart itu terdiri pada banyak kurva reaktansi konstan. Nanti di sini ada kurva reaktansi konstan, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini juga ada. Nanti kalau perhatikan itu Smith chart nampak nanti itu. Nah,
Misalnya lagi kita ingin memplot kurva reaktansi konstan min 1. Nah, kurva reaktansi konstan min 1 itu apa? Kurva reaktansi konstan min 1 itulah kurva ya, di mana titik-titik di sepanjang kurva ini menunjukkan nilai koefisien refleksi. Di mana nilai koefisien refleksi ini memiliki impedansi, di mana impedansinya itu berhubungan bagian reaktansinya minus 1 gitu ya, minus 1. Jadi bagian, kalau kalian perhatikan Smith chart, bagian atasnya itu adalah kurva reaktansi konstan, ada kurva reaktansi konstan 1, 5, 10, 0,1, 0,01 dan seterusnya. Di bagian sebelah atas, dari sini ke atas itu positif, di bagian bawah itu negatif ya, ini negatif, ini min 1, ini plus 1. Nah, itu disebut dengan kurva reaktansi konstan. Nah, inilah Smith chart semuanya. Kalau sudah diplot, inilah kurva reaktansi konstan 5, 2, 1, 0,5, 0,2 dan seterusnya. Ini semakin kecil dia, semakin melandai dia kurvanya, sampai ini titik ini adalah kurva reaktansi konstan 0. Nah, ini yang di bawah ini negatif ya, negatif. Dan nilai negatif 5, min 2 dan seterusnya ini. Nah, sementara ini lingkaran resistansi konstan, di mana lingkaran resistansi konstan tak hingga berbentuk titik di sini. Semakin besar dia, semakin kecil nilai lingkaran resistansi konstannya. Ini lingkaran resistansi konstan 1, 3, 0,3, 0,1, 0,01, 0,001 sampai 0,0 itu berada di luar, paling luar ini, itu lingkaran resistansi konstan 0,0. Sementara semakin besar nilainya, lingkaran resistansi konstannya semakin mengecil di lingkarannya nih, 6, 10, tak hingga tuh di sini titiknya. Berbentuk titik dia, ya, berbentuk titik dia. Lihat seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa Smith chart itu adalah gabungan daripada lingkaran-lingkaran resistansi konstan yang banyak dan kurva-kurva reaktansi konstan yang banyak. Apa itu lingkaran resistansi konstan? Lingkaran resistansi konstan itu adalah lingkaran di mana dia memiliki nilai koefisien refleksi yang berhubungan dengan impedansi, di mana nilai bagian resistansinya konstan. Sementara apa itu kurva reaktansi konstan? Adalah kurva di mana dia memiliki nilai impedansinya konstan, di mana reaktansinya konstan. Kita lanjutkan ke video berikut.